Teman-teman tahu nggak, ada amalan sangat pendek sekali. Aku yakin ini nggak memberatkan buat teman-teman yang mungkin punya waktu sedikit kayak gitu ya, nggak bisa berlama-lama di atas sajadah. Jadi amalan ini tuh langsung diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kamu bisa istiqomah dengan zikir pendek ini, dunia itu akan memohon kepada Allah agar engkau miliki dan mengejar kita tanpa kita harus mengejar dunia itu sendiri. Bacaan zikirnya seperti ini: Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astaghfirullah, dibaca 100 kali, diamalkan atau dibaca setelah sholat qobliyah subuh. Bisa ngebayangin gak sih, ya kan, dunia yang ngejar kita, bukan kita yang susah-susah ngejar dunia. Amalkan ya, jangan lupa juga sholat qobliyah subuhnya. Kalau kita mau sedikit belajar nih sama orang-orang sukses ya, pengusaha sukses yang ada di Indonesia, pasti mereka itu punya backingan, dan backingannya itu amalan harian. Contohnya aja Pak Sandiaga Uno dengan istiqomah sholat duhanya. Najwa Shihab yang biar nggak gugup ya di depan kamera, saat take kamera, saat mewawancarai para narasumbernya, beliau ini membaca surat Al-Insyirah dan sholawat. Dewa Eka Prayoga dengan sedekah jor-jorannya. Dan aku yakin sih para pengusaha sukses lainnya juga punya backingan amalan harian. Dan kamu sekarang masih bilang, apa amalan doang bisa bikin sukses? Nih ya, aku mengutip dari kata Pak Sandiaga Uno. Saya memang pernah kehilangan pekerjaan karena di PHK, tapi dengan amalan ibadah saya yang akan membuka lapangan pekerjaan itu. Sekeren itu loh, jalur langit. Terus amalan harian kamu apa? Komen ya di bawah. Ini asli sih, real story banget. Jadi kemarin aku sempat VC-an sama ibu, cerita kalau aku habis beli barang A misalnya ya. Dan ini barang udah beneran aku kepingin dari dulu. Sebelum aku umroh, aku udah kepingin beli barang ini. Dan harganya tuh hampir sama sih dengan biaya umroh aku. Jujur aja ini salah satu dilemaku waktu mau berangkat umroh. Jadi aku bingung mau pilih si barang ini, mau beli si barang ini atau berangkat umroh. Nah pas setelah aku pikir beberapa hari, akhirnya aku memutuskan untuk berangkat umroh daripada beli barang tersebut. Dan alhamdulillah teman-teman, saat umroh kemarin aku punya kesempatan buat masuk ke Hijr Ismail. Dan di sana aku berdoa lama sekali tentang hajat-hajatku. Aku bilang tuh semuanya, ya Allah aku kepingin ini, ya Allah aku kepingin ini. Semuanya aku bilang sama Allah di waktu itu. Dan ternyata teman-teman tahu nggak, setelah pulang dari umroh, doa yang aku panjatkan semua satu persatu di Hijr Ismail itu diijabah sama Allah. Dan itu cepet prosesnya, kayak tak kayak gitu. Aku nggak sadar, bahkan ibuku yang bilang, kamu pulang dari umroh, kayaknya hajat kamu itu semuanya diijabah deh sama Allah. Kamu kemarin pingin beli A, terus nggak 1 bulan kamu udah beli. Waktu itu aku cuman mikir simple aja ya, Allah itu kan maha kaya, Allah itu punya segalanya. Barang yang aku pinginkan itu punya Allah, ya kan? Uang yang aku inginkan itu punya Allah. Ya udah, aku pilih Allah aja dulu. Aku ngutamain Allah. Aku bawa semua itu, impian, doa, semuanya aku bawa ke Mekah, aku bawa ke depan Ka'bah. Seandainya aku milih barang itu tadi, aku kan nggak bisa berdoa ya, nggak bisa berdoa di depan Ka'bah, nggak bisa yang namanya berdoa di Hijr Ismail. Bahkan aku nggak bisa bawa doa-doa yang lainnya, keinginan-keinginan dan hajat-hajat lainnya. Benar ya, saat kita memprioritaskan Allah, maka dia akan menjadi hamba prioritas yang akan mendapatkan kebaikan lebih dari Allah. Semoga kita semua menjadi salah satu hamba yang diprioritaskan sama Allah ya. Hayo di sini siapa teman-teman yang saat berdoa masih memaksa Allah, mendikte Allah, bahkan ngatur Allah? Boleh-boleh aja sih kita itu berdoa secara spesifik, detail, minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah aku ketemu sama jodoh yang baik, jodoh yang pengertian, jodoh yang kaya misalnya ya, jodoh yang tampan, jodoh yang imannya baik. Bisa juga, ya Allah mudahkan aku bekerja di perusahaan ini, perusahaan B, perusahaan C, itu nggak masalah. Yang salah adalah ketika kita berdoa, kita mendikte Allah. Misalnya, ya Allah pokoknya kalau seandainya aku nggak kerja di perusahaan A, ya gimana caranya deh diatur, aku bisa masuk di perusahaan A tersebut. Kalau seandainya aku tidak berjodoh sama si B, pokoknya atur aja deh gimana caranya aku tetap bisa berjodoh sama si B. Pokoknya aku nggak mau kalau bukan dia. Secara nggak langsung, kamu itu sudah mendikte Allah. Nah terus gimana kak, biar aku doa yang sekiranya tidak ngatur atau ngedikte Allah? Ya udah, kita kembalikan lagi doa kita sama Allah. Misalnya, ya Allah mudahkan, tabahkan, berikanlah aku kesabaran, kelapangan hati untuk menerima semua hasil dari doa-doa yang sudah aku panjatkan. Karena aku yakin apapun yang engkau takdirkan dan gariskan, itu adalah yang terbaik.
Jadi intinya setiap kali berdoa jangan lupa kita kembalikan lagi doa itu ke Allah. Dan buat teman-teman yang masih bingung cara berdoa itu seperti apa, ya strategi doa itu seperti apa, bisa langsung aja contek semuanya di buku Riyadhah with Love. Buat doa kamu semenyenangkan itu sama Allah. Ayo ngaku siapa yang abis sholat doanya buru-buru. Dirubah ya, sayang banget. Abis sholat terus nggak luangkan untuk berdoa. Berdoa sih kak, abis sholat, tapi masih bingung doanya tuh kayak gimana. Ya udah, akhirnya doa sapu jagat. Percaya atau enggak, salah satu impian aku ya itu diijabah sama Allah satu persatu saat aku ngerubah cara berdoa. Berdoa pun juga ada adabnya, nggak tiba-tiba baca list doa, nggak tiba-tiba baca hajat keinginan kita, impian kita. Di urutannya sebelum aku baca list doa, biasanya aku tuh bersyukur dulu sama Allah, terus ngomong makasih atas rezeki nikmat yang sudah dikasih, terus minta juga yang namanya pengampunan dosa, dan ada juga ya zikir, pokoknya adalah zikir-zikir wajib serta doa wajib. Dan salah satunya ini nih, mendoakan orang tua juga, terus guru-guru kita, bahkan aku juga mendoakan seluruh umat Islam ya, saudara-saudara kita. Insya Allah kalau seandainya kita mendoakan satu orang, maka doa itu akan kembali ke kita satu. Tapi kalau kita mendoakan banyak orang, apalagi seluruh umat Islam kayak gitu ya, saudara-saudara kita, bisa dibayangkan berapa doa baik yang akan kembali ke kita. Yang masih bingung bisa langsung aja contek cara berdoanya di buku Riyadhah with Love. Insya Allah nanti kalau sudah tahu caranya nggak bakalan deh buru-buru abis sholat, karena doa itu salah satu cara kita buat ngobrol sama Allah. Kamu udah pernah nggak ngerasain keajaibannya kalau seandainya 3 sholat ini dikombinasiin? Yang pertama, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat tahajud. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah berkata, doa di saat sholat tahajud itu bagaikan anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Maksudnya anak panah di sini bukan anak panah yang tiba-tiba melesat gitu, enggak. Ini cuma perumpamaan aja. Yang pada intinya ketika kita menengadahkan tangan di sepertiga malam setelah sholat tahajud, hajat, dan taubat, kita tidak akan kembali dengan tangan yang kosong. Ini asli sepowerful itu loh sholat taubat, hajat, dan tahajud. Aku dulu pernah tuh nyobain ya di waktu kuliah. Jadi aku sholat taubat, hajat, dan tahajud plus duha. Kepingin yang namanya skripsi itu cepat selesai. Dan beneran dong, skripsiku cuman selesai dalam waktu 1 bulan dan sidang aja cuma 15 menit. Pernah juga selesai kuliah aku kepingin yang namanya kerja kantoran kayak gitu, yang kerjanya ruangannya full AC yang gak berdiri lagi. Beneran dong, aku waktu itu keterima di salah satu sekolah pramugari di Kota Malang. Trial yang ketiga, aku kepingin yang namanya jodoh waktu itu ya, secepatnya dimudahkan ketemu sama jodoh, dan beneran dong, dalam waktu 3 bulan aja aku langsung ketemu sama jodohku di kantor itu tadi, yang sekarang jadi suami aku. Jadi jangan pernah menyepelekan sepowerful itu sholat hajat, taubat, dan tahajud. Cobain ya. Nah kalau ditanya kapan aku mulai rutin sholat itu, aku jujur banget lupa ya kapan aku mulainya. Tapi yang jelas mungkin 2 tahunan atau 1 tahunan ini aku benar-benar ngerutinin yang namanya sholat taubat, hajat, dan tahajud. Dan itu pun nggak terlalu banyak rokaatnya, cuma 2 kayak gitu. Sholat taubatnya 2 rokaat, hajatnya 2 rokaat, terus tahajudnya 2 rokaat. Yang penting istiqomah, itu sih yang aku tanamkan dalam mindset aku saat aku ngamalin jalur langit. Dan kalau ditanya lagi dari mulai terus sampai dikabulnya tuh kapan, aku nggak pernah ngitungin. Yang penting aku cuman fokus gimana caranya aku bisa istiqomah di 3 sholat sunnah tadi ya. Dan ini salah satu amalannya setelah aku sholat tahajud, hajat, dan taubat. Sambil nunggu sholat subuh, adzan subuh, aku biasanya baca zikir ini, la haula wala quwata illa billah 100 kali, terus astagfirullahalazim 100 kali. Kemudian berdoa ya sesuai hajat dan keinginan. Usahakan di sini ini kita benar-benar curhat sama Allah. Aku nggak pakai teks, nggak pakai template. Jadi benar-benar dari hati aku, dan ya seperti ngobrol kayak gitu sama Allah. Apa yang menjadi kerisauan, menjadi kekhawatiran, aku luapkan semuanya di bagian ini, di bagian doa ini. Ya udah, setelah itu kalau masih ada waktu aku sempatkan buat ngaji, meskipun itu 1 lembar 2 lembar. Ketika aku kehilangan pekerjaan, maka ibadah yang akan membuka lapangan pekerjaan. Ini bukan aku yang ngomong, ini Pak Sandiaga Uno yang bilang. Tapi ini relate banget loh sama kehidupan aku ya. Kemarin banyak yang tanya, masa sih Kak nggak ada pekerjaan, tapi kok tiba-tiba dengan ibadah aja, dengan jalur langit aja, tiba-tiba dapat pekerjaan.
tiba-tiba dapat penghasilan yang begitu besar. Kamu pernah dengar nggak sih istilah kerja keras di jalur langit? Ya itulah yang aku lakukan dulu kayak gitu. Karena nggak ada pekerjaan, ya aku bisanya cuman ibadah, sholat, terus doa, ngadu sama Allah di waktu tahajud. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku, mudahkanlah urusanku, bukakanlah pintu pekerjaanku. Ya, kalau kita mau narik ke atas lagi ya, semua permasalahan kita di dunia, solusinya itu semuanya ada di Allah. Kita nggak dapat pekerjaan ya karena atas izin Allah. Kita dapat pekerjaan juga atas ridhonya Allah. Kita berhutang ya karena atas izin Allah juga. Kita bisa lunas hutang ya karena Allah yang memudahkan kita untuk lunas hutang. Jadi kalau buat teman-teman sekarang terus masih nggak percaya dengan keajaiban jalur langit, nggak percaya dengan powernya Allah, nggak percaya dengan kuasanya Allah, ya bakalan susah. Kerjaan kita susah, ikhtiar kita susah, cari kerjaan juga susah karena Allah nggak ridho.